Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita berjumpa, dalam malam hari ini kita ketemu dalam majelis ilmu, salah satu taman-taman surga, jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Ta'ala. Mengawali kehidupan bahagia dan mengakhirinya itu dengan tauhid. Jadi mengawali kehidupan yang bahagia dan mengakhirinya itu dengan tauhid. Kalau kita ingin hidup kita di dunia ini bahagia, apalagi dalam kehidupan akhir kita, maka hendaklah kita mengawalinya dengan tauhid. Demikian juga kita mengakhiri hidup kita di dunia ini adalah dengan tauhid. Karena itu adalah saat yang paling menentukan untuk perjalanan kita selanjutnya. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sebelum saya membacakan yang disebutkan oleh penulis kitab ini, yakni Syekh Abdul Razak, sudah maklum, sudah kita ketahui bahwa orang itu ketika berbuat baik kepada orang lain maka dia akan bahagia. Jangankan berbuat baik kepada orang lain, ketika dia bekerja untuk orang lain, dia akan merasakan bahagia. Ada rasa puas pada dirinya ketika dia bisa bekerja dengan sebaik-baiknya kepada orang lain. Ada kepuasan. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita melakukan yang demikian saja merasakan kebahagiaan. Ketika kita kerja kepada orang itu memberikan upah kepada kita, kemudian kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, itu bahagia. Maka apalagi kalau itu kita lakukan, bagaimana lagi kalau hal itu kita lakukan kepada pencipta kita, kepada Rabb kita, kepada Zat yang memberikan banyak kepada kita karunia. Tentunya kita semestinya lebih bahagia. Kita lebih bahagia karena kita menghamba kepada Zat yang tidak ada satupun kurangnya. Allah itu maha suci, maha tinggi, maha suci dari kekurangan. Jadi maha tinggi, maha suci dari kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya kekurangan. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi. Allah Azza wa Jalla, Allah mulia, Allah itu agung daripada kekurangan dan lain sebagainya. Nah, semestinya kita bahagia. Ini saja kalau kita merenunginya, kita akan mendapatkan satu kesimpulan. Ketika kita dekat kepada Allah, maka kita akan bahagia. Kalau kita ada orang yang ketika dia dekat dengan orang kaya, dia bahagia. Ketika dia dekat dengan pemimpin, maka dia bahagia. Ketika dia dekat dengan kekasihnya, maka dia bahagia. Kalau manusia dekat kepada pemimpin, dekat dengan orang kaya, dekat dengan orang mulia, dia itu bahagia. Maka apalagi kalau kita dekat dengan Allah yang maha kaya, yang pemberiannya itu tidak terkira. Bagaimana kita tidak bahagia? Kita dekat dengan pencipta alam semesta beserta isinya. Kita dekat dengan pemilik alam semesta beserta isinya. Maka seharusnya kita lebih berbahagia. Maka kalau kita dengan sholat kita tidak bahagia, itu berarti ada yang salah dengan sholat kita. Kalau kita puasa tapi kita tidak bahagia, itu berarti ada masalah dengan puasa yang kita lakukan. Kita baca Al-Quran tidak bahagia, berarti ada masalah pada diri kita. Ya, ada masalah pada
diri kita. Seharusnya kalau kita membaca Al-Qur'an, tilawatul Qur'an, kita seharusnya bahagia. Ya, ada para penyanyi itu dia merasakan kebahagiaan ketika dia menyanyikan lagu orang-orang yang dia mengidolakannya. Ya, bagaimana kalau kita ini melantunkan kalamullah, pencipta kita, pemilik kita? Seharusnya kita lebih bahagia. Kalau kita tidak bahagia berarti ada masalah pada diri kita. Nah, makanya sekarang kita merujuk ke dalam kitab ini. Dikatakan al-hayatu sa'idah yal hayatu bil Islam. Hidup bahagia itu hidup dengan Islam. Hidup bahagia itu dengan Islam. Ya, hidup bahagia dengan kehidupan Islam. Waqad khalaqallahu ibadahu mafturin ala tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hamba-hambanya, fitrahnya, cetakannya itu untuk mentauhidkan Allah. Jadi fitrahnya, cetakannya, ya, ciptaannya itu untuk mentauhidkan Allah. Jadi asal ciptaan kita ini adalah mentauhidkan Allah. Asal ciptaan kita ini adalah mentauhidkan Allah. Sampai akhirnya setan menggoda kita dan menipu kita untuk menyekutukan Allah dengan selainnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang melakukan amal salih min dzakarin aw untha, apakah dia laki-laki atau perempuan, amal salih apapun. Amal salih itu ukurannya adalah maqala Allah wa maqala Rasul. Apa yang Allah firmankan dan yang disabdakan oleh Rasulnya itu amal salih. Kita sholat itu amal salih, kita puasa amal salih, birrul walidain itu amal salih, suami memberikan nafkah kepada istri, mendidik istri itu amal salih, istri patuh taat kepada suami, mencari ridho suami itu adalah amal salih. Dan amal salih tiap orang itu berbeda-beda. Orang kaya dengan orang miskin, ya kan? Maka orang kaya dia diperintahkan untuk beramal salih dengan kekayaannya di antaranya. Wanita amal salihnya diantaranya adalah berbakti kepada suaminya. Suami diantaranya dia menafkahi istrinya. Nah, siapapun yang melakukan amal salih, laki-laki dan wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman, tidak cukup dengan amal salih. Tidak cukup dengan amal salih, tetapi amal salih yang dilandasi iman. Jadi amal salih yang dilandasi iman. Ya. Jadi amal salih yang dilandasi iman. Amal salih ini adalah amal zahir kalau disebutkan secara bersamaan dengan wa huwa mu'min. Sedangkan iman ini adalah amal batin. Ya, dia beriman ya bahwa Allah Ta'ala ada. Dialah menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah Ta'ala lah yang berfirman dan firman-Nya ya itu termaktub dalam kitab sucinya. Itu adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Kemudian kita beriman perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an. Kita juga beriman Allah mengutus utusannya dari kalangan manusia selain daripada utusannya dari kalangan malaikat. Ya kan? Dia adalah Nabi kita Muhammad SAW dan semua perintahnya itu adalah perintah Allah juga. Semua larangannya adalah larangan Allah juga. Kita beriman itu. Kemudian kita juga beriman bahwa ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Ada raqibun wa atidun. Kemudian kita juga mengimani nanti kalau mati malaikat Allah akan mencabut nyawa kita. Kemudian nanti setelah itu ada malaikat rahmat, ada malaikat azab yang akan membawa ruh kita. Kita juga mengimani adanya pertanyaan malaikat penjaga kubur. Kita mengimani apa yang nanti terjadi di alam kubur. Kita juga mengimani hari kebangkitan, mengimani surga neraka. Siapa yang melakukan amal saleh wa huwa mu'min dan dia iman. Maka jaminan dari Allah, falanuhyiyannahu, kami betul-betul akan menghidupkannya. Takkid Allah menegaskan dalam firman-Nya ini. Ada takkid, ada lam takkid, ada nun takkid. Falanuhyiyannahu, kami betul-betul akan menghidupkannya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin tahu ya kan orang-orang yang bahagia dengan sebab amal salih dan landasannya iman, kita bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa melihat para sahabat. Apakah mereka bahagia dengan harta kekayaan mereka? Tidak. Ya, mereka tidak bahagia dengan harta kekayaan mereka. Mereka itu bahagia dengan Islam yang mereka
memeluknya. Ya, para sahabat, mereka itu bahagia dengan Islam mereka. Sahabat Mus'ab bin Umair, ya, dulu pernah kita sampaikan, pemuda kaya. Dia itu adalah anak mama. Ya, dia itu adalah anak daripada tokoh pembesar Quraisy. Tetapi ketika dia menerima hidayah, maka dia tinggalkan seluruhnya. Kekayaannya, statusnya. Dialah jadi dai pertama yang diutus oleh Nabi kita SAW untuk berdakwah ke Madinah, untuk mengajari orang-orang Madinah, ya, tentang agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita SAW. Dia tinggalkan itu. Kemudian dia hidup susah di sana. Pada saat peristiwa perang, pada saat peperangan dia meninggal, ya kan? Maka kehidupannya sangat mengenaskan. Ya, kafannya tidak mencukupi untuk menutupkan seluruh tubuhnya. Kalau ditutupkan kepalanya, kakinya kelihatan. Ditutupkan kakinya, kepalanya kelihatan. Ya kan? Demikian juga kulitnya itu keras. Tidak sebagaimana halnya ketika dia berada di Mekah. Dia hidup bergelimang dengan harta. Pertanyaannya, apakah dia tidak bahagia? Sangat bahagia. Dia bahagia dengan Islam. Ya kan? Dia bahagia dengan Islam, bukan dengan dunianya. Nabi kita SAW pun juga seperti itu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu juga seperti itu. Sahabat Abu Bakar, demikian juga sahabat Umar dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ini janji Allah Ta'ala, siapa yang melakukan amal salih dalam keadaan dia mukmin, maka kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Ya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami betul-betul akan membalas balasan mereka dengan yang lebih baik dari yang mereka lakukan. Dalam kehidupan akhir, surga yang telah Allah SWT siapkan bagi orang-orang yang beriman, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Allah Ta'ala berfirman, dan akhirat itu wahai Muhammad, itu lebih baik bagimu daripada dunia. Lebih baik. Ya, bagaimana tidak lebih baik? Karena nikmat yang ada di dalamnya, mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat. Ya, mata tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar, wala khatara ala qalbi basar, pikiran kita juga tidak pernah memikirkan, tidak pernah terbersit. Maka kehidupan akhir itu lebih baik. Ya, maka orang yang beriman, ya kan, akan menjalani hidupnya di dunia dengan amal salih dan iman dia, agar dia mendapatkan kehidupan yang baik. Dia mendapatkan kehidupan yang bahagia. Karena ukuran bahagia itu bukan pada harta, bukan pada dunia, bukan pada popularitas. Silakan dirujuk, ya, kisahnya orang-orang yang memeluk Islam, ya, para artis dunia yang memeluk Islam, dia meninggalkan gemerlapnya dunia, ya kan? Karena dia mendapatkan kebahagiaan itu justru dalam Islam. Ketika mereka di puncak popularitas mereka justru tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Ada di antara mereka yang merasa mereka itu seperti benda mati. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Ketika mereka hidup bergelimang dengan harta, mereka juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Tapi ketika mereka mendapatkan Islam, mereka mendapatkan pemberian yang tidak terkira. Mereka bahagia, walaupun mereka tidak memiliki lagi popularitas. Mereka tidak memiliki lagi harta. Ini khotal iman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka ketika kita melihat banyak orang mendapatkan jalan hidayah seperti ini, maka kita semestinya harus beriman, semakin yakin agama ini benar, agama ini hak. Ya, agama ini benar, agama ini hak. Maka ketika mendapati ada orang-orang seperti itu, kita mestinya introspeksi, kebahagiaan apa yang saya dapatkan dengan Islam? Contoh, kebahagiaan apa yang kita dapatkan ketika kita sholat? Kalau kita sholat tidak bahagia, kita sholat masih susah. Ya kan? Sholat tidak bahagia, sholat masih susah. Kalau sholat ingin segera selesai dari sholatnya, itu berarti kita masih bermasalah. Ya, harus banyak muhasabah. Kalau perlu diruqyah. Ya, diruqyah, tapi meruqyah dirinya sendiri. Kenapa sih saya ini kok malas sholat? Kalau sholat kok ingin cepat selesai? Ya kan? Kenapa saya tidak khusyuk dalam sholat saya? Kenapa saya tidak nyaman, tidak nikmat dengan zikir saya? Berarti ada masalah dengan kita. Orang-orang yang non-muslim, yang akhirnya memeluk Islam, mereka merasakan bahagia dengan Islam, kok kita masih belum merasakan bahagia? Ini berarti ada masalah dengan diri kita. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, Faqim wajhaka lid-dini hanifa
maka tegakkanlah wajahmu wahai Muhammad untuk agama ini dengan lurus. Tegakkan wajahmu untuk agama ini dengan lurus. Ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini adalah fitrah Allah, ini adalah ciptaan Allah yang manusia itu diciptakan oleh Allah di atasnya. Manusia itu diciptakan Allah di atasnya. Ya, la tabdila li khalqillah, tidak ada ganti dari ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang tegak, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Di akhir ayat ini Allah katakan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan basirah mereka. Mereka tidak menggunakan basirah mereka. Allah memberikan mereka al-lubbu, akal, ya kan, aklun, untuk merenungi ini semuanya. Tapi mereka tidak merenunginya. Nah, Allah SWT menciptakan manusia itu di atas agama ini. Di atas ini semuanya. Di atas, apa itu namanya, agama ini. Ya, makanya Allah berfirman kepada Nabi, fa'akim wajhaka, maka tegakkanlah wajahmu, hanifah, lurus, kepada apa? Agama ini. Sudah, agama ini saja ikuti. Karena ini adalah ciptaan Allah yang manusia diciptakan di atasnya. Tidak ada manusia yang fitrahnya tidak menghamba, itu tidak ada. Fitrahnya manusia itu adalah menghamba. Fitrahnya manusia itu adalah menghamba. Ya kan? Melayani. Itu adalah fitrahnya manusia. Kemudian fitrahnya manusia itu adalah menghamba kepada zat yang tidak ada kurangnya. Ketika kita mengikuti si A misalkan, si A ini ada kurangnya, mesti kita akan pengen mengikuti yang lainnya. Saya ngikuti yang lainnya aja, yang tidak ada kurangannya. Oh, ini orang ini lebih baik, lebih sempurna daripada sebelumnya. Terus seperti itu. Padahal tidak ada makhluk Allah yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala saja. Ya, sehingga ketika kita menyembah hanya kepada Allah, maka itu adalah fitrah kita. Dan ini tidak ada gantinya. La tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim. Itu adalah agama yang tegak. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Makanya kalau kita ingin bahagia, maka fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Tegakkanlah wajahmu untuk agama ini dengan lurus. Makanya apa yang ada dalam agama ini, kerjakan saja. Apa yang disebutkan dalam agama ini, diperintahkan dalam agama ini, kerjakan saja, amalkan saja. Nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, kalau kita belum mendapatkan kebahagiaan, maka kita harus muhasabah, introspeksi. Kenapa saya belum merasakan kebahagiaan? Kenapa saya belum merasakan kebahagiaan ketika membaca Al-Quran? Kenapa saya belum merasakan kebahagiaan ketika berpuasa? Salah. Kalau kita sampai sekarang belum pernah merasakan kebahagiaan ketika berpuasa, maka kita keliru. Padahal jelas-jelas Nabi SAW apa itu namanya bersabda, wa inna lis-shaimi farhatani. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama, farha indal fitri wa farha indal liqa'i rabbi. Bahagia ketika buka. Seharusnya tidak ada yang susah. Misalkan pada momen puasa Senin Kemis pada malam hari ini. Ya kan, tidak ada yang tidak senang ketika dia buka. Mesti dia senang. Apapun yang tersedia di hadapan dia. Apakah hanya teh manis ataukah gorengan, ya kan? Ataukah apa itu namanya sebutir kurma. Tidak ada yang tidak suka. Semuanya suka. Ya kan? Karena itu adalah apa itu namanya kebahagiaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang berbuka. Nah, jadi seperti itu. Maka kalau kita tidak bahagia ketika puasa, berarti ada yang salah dengan kita. Kita nggak bahagia ketika membaca Al-Quran, berarti ada yang salah dengan kita. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kitab ini disebutkan, wa man ulida min abawaini muslimaini. Siapa yang dilahirkan oleh dua orang tua yang muslim, maka ini sebab dia akan teguh di atas fitrahnya. Dia akan tumbuh di atas agama yang lurus. Ya, adapun siapa yang dilahirkan dari kedua orang tua yang bukan muslim, maka itu adalah sebab dia berpaling dari fitrah. Dia berpaling dari fitrah menuju kepada keyakinan yang batil yang diajarkan oleh orang tuanya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, demikian juga dengan Majusi. Jadi orang tua punya peran penting. Anak ini nanti dia berada di atas fitrah atau tidak. Ya, maka ini diantara sebab penting ya anak kita nanti di atas tauhid atau tidak, ya kembali kepada kita sebagai orang
orang tua. Nah, tetapi ketika orang tua kita atau kita dilahirkan dari orang tua yang di atas agama yang lurus ini, maka itu adalah awal daripada kebahagiaan kita, dan kita harus mencarinya, terus mencarinya. Ya, kita harus terus mencarinya dan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan itu dengan taat kepada Allah, kemudian khusyuk dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis qudsi disebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Wa inna khalaqtu ibadi hunafa kullahum." Sesungguhnya aku menciptakan para hambaku itu lurus. Lurus semuanya. Wa inni khalaqtu ibadi, sesungguhnya aku ciptakan para hambaku itu hunafa, seluruhnya lurus, kullahum, semuanya. Wa innahum atadhumus syayatin, kemudian mereka didatangi oleh para setan, fastalathum an dinihim, kemudian mereka itu dipalingkan oleh setan dari agama mereka. Jadi hadis qudsi ini menjelaskan bagaimana kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan hunafa. Anak-anak kecil itu, ya kan? Dulu waktu di TK kan diajari, ya, seperti apa lagu pelangi itu, ya, kan arahnya nanti menyatakan dengan jelas, dengan terang siapa yang menciptakannya. Menciptakannya adalah Tuhan alam semesta, dialah yang berhak untuk disembah. Kan seperti itu. Tapi akhirnya dia itu didatangi oleh setan, dipalingkan oleh setan dari agama mereka. Jadi dipalingkan oleh setan dari agama mereka. Ya kan? Jadi setan bisiki ketika rezekinya tidak lancar, ketika ada saingan dalam usahanya, coba datangi orang pintar itu. Ya kan? Datangi orang pintar ini ada orang pintar, ya kan, yang nanti akan bantu usahamu. Ini ada orang pintar yang nanti akan bantu bagaimana kamu tidak kalah dalam usahamu. Jadi seperti itu. Jadi setan datang untuk menipu, memalingkan manusia dari agamanya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita terus berada di atas agama ini, maka kita tidak akan ditipu. Bagaimana caranya? Ya kita harus kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Bagaimana kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya? Ya kita harus baca. Ya, baca sekali lagi, baca Al-Qur'an yang diajarkan oleh diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar tilawah, baca huruf-hurufnya saja. Enggak, baca tapi renungi isinya. Itu yang akan membuat kita terus lurus di atas agama ini. Jangan tidak sampai ditipu oleh setan. Tapi kalau tidak demikian, maka kita akan ditipu oleh setan. Ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa harramtu alaihi ma ahlaltu. Ya kan? Kemudian wa harramat alaihi ma ahlaltu lahum. Setan itu akhirnya mengharamkan apa yang aku halalkan. Wa amaratum ayyusyriku bi malam unzil bihi sultanan. Kemudian setan itu juga memerintahkan agar mereka menyekutukan aku, ya, pada perkara yang aku tidak memberikan petunjuk kepadanya. Itu setan. Jadi itu setan. Jadi kita ini diciptakan dalam kondisi lurus, tapi kemudian kita ini ditipu oleh setan. Ya kan? Setan mengatakan, oh ini haram, padahal halal. Setan mengatakan halal, padahal ini haram. Ya kan? Jadi seperti itu, ditipu. Demikian juga setan memerintahkan kepada mereka untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kalau kita terus mengawal diri kita di atas agama ini, di atas ketauhidan, ya kan, di atas agama ini, di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya, maka kita akan bahagia. Jadi kita akan bahagia. Nah, kemudian penulis kitab ini mengatakan, wa kullu kafir mad'uun lidukhul fi dinil Islam. Semua orang yang kafir itu seharusnya diseru untuk masuk ke dalam agama Islam. Orang yang kafir, orang yang tidak beriman. Ya kan? Jadi orang-orang yang tidak beriman itu diseru untuk masuk ke dalam agama ini. Diajak, diseru. Orang yang tidak beriman kepada agama ini, orang yang tidak beriman kepada Allah, satu-satunya pencipta alam semesta beserta isinya. Demikian juga dia menetapkan Allah pencipta alam semesta beserta isinya, tapi dia tidak menyembah kepada Allah semata. Diseru, diajak.
Ya, diajak agar mereka mendapatkan kebahagiaan. Ya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 25, Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah mengajak kepada kampung keselamatan dan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Ya. Jadi semua orang itu harus kita ajak. Harus kita ajak. Terdahulu sudah kita sampaikan firman Allah surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu butu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya kan? Ini sebenarnya ajakan Allah kepada manusia. Sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian. Karena kalau mereka menyembah kepada Rabb yang telah menciptakan mereka, itulah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu, ya kan? Kita mendapatkan rizki dari seseorang, kemudian kita patuh taat kepada orang itu bahagia. Tapi kalau kita mendapatkan rizki dari seseorang, tapi kita tidak patuh taat kepada orang ini, justru kita patuh taat kepada orang lain, itu adalah kebinasaan. Bagaimana tidak binasa? Orang yang memberi tidak akan memberi lagi sudah. Jadi orang yang memberi tidak akan memberi lagi. Jadi kita kerja sama orang, ya kan? Tapi kita tidak patuh taat kepada orang itu, ya sudah binasa. Ya, akan di PHK, dikeluarkan kita dari tempat kerja kita. Tetapi kebahagiaan itu adalah ketika kita patuh taat kepada orang yang memberikan rizki kepada kita. Allah Ta'ala rizkinya tidak terkira. Ya kan? Allah Ta'ala rizkinya tidak terkira. Ya, walillahil matsalul a'la, bagi Allah itu perumpamaan yang tertinggi, yang paling agung. Nah, kalau kita patuh taat kepada Allah Ta'ala, pasti kita akan bahagia. Kita tidak akan binasa. Nah, makanya Allah mengajak manusia, ya kan, ke dalam keselamatan. Ya, tapi memang sudah menjadi sunatullah, tidak seluruhnya itu akan mendapatkan hidayah. Tidak seluruh hamba Allah itu mendapatkan hidayah. Ya. Allah berfirman, ya, di antaranya walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha dalam surat As-Sajdah. Sekiranya kami berkehendak, niscaya setiap jiwa itu kami berikan hidayahnya. Walakin haqqal qaulu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Tetapi telah tetap perkataan dariku, benar-benar akan ada di antara jin dan manusia yang akan memenuhi neraka. Itu sudah menjadi ketentuan Allah. Jadi sudah menjadi ketentuan Allah, ada jin dan manusia yang masuk ke neraka. Apakah kita, naudzubillah min dzalik, kita mohon kepada Allah agar diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tapi itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rahasia daripada takdirnya Allah, dan kita diperintahkan untuk beriman kepada takdir. Dan tugas kita dalam kehidupan dunia ini adalah amal. Ya kan? Ilmu, amal. Ajak manusia untuk ilmu dan amal. Ya, bukan mempertanyakan tentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala, karena enggak akan ada kesudahannya, dan di situ adalah pintu setan untuk menggoda kita. Nah, oleh karena itu dalam kitab ini dikatakan dakwah itu menyeluruh. Jadi dakwah itu menyeluruh. Jadi tugas kita mendakwahi manusia seluruhnya, tetapi hidayah itu khusus milik Allah. Ya kan? Kesimpulan dari firman Allah surat Yunus ayat 25. Dakwah itu harus kita lakukan secara menyeluruh. Ya. Kepada kerabat kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka harus kita ajak agar mereka merasakan kebahagiaan. Agar mereka merasakan kebahagiaan dunia mereka, apalagi akhirat kita. Tetapi hidayah itu khusus milik Allah. Mereka mengikuti ajakan kita atau tidak, itu kembali kepada Allah. Makanya tidak cukup hanya sekedar dakwah, tapi juga doa. Tidak cukup hanya sekedar ajakan, tapi juga doa. Kita doakan. Ya, kita doakan. Kita doakan saudara-saudara kita, ya kan, yang belum mendapatkan hidayah, agar Allah SWT berikan hidayah agar mereka masuk Islam. Ya. Jadi kita doakan mereka ini. Ya, seperti yang saat ini terjadi di India, ya kan? Apa sih yang menyebabkan terjadinya crash di sana? Satu sisi, ya kan, dalam agama kita, ya, yang namanya sapi itu halal. Tapi bagi mereka itu adalah Tuhan. Jadi bagi mereka itu adalah Tuhan. Sampai ketika partai yang berkuasa sekarang itu menguasai ini adalah golongan yang golongan ekstrim, ya kan,
yang akhirnya melakukan provokasi untuk menyerang orang-orang Islam, saudara-saudara kita, ya akhirnya seperti ini. Ya. Nah, ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mereka ini harus kita seru kepada Islam. Jadi mereka kita seru kepada Islam, menyembah kepada Allah saja, kepada pencipta alam semesta beserta isinya, bukan kepada binatang-binatang sebagaimana yang disebutkan oleh oleh keyakinan agama mereka. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah dalam riwayat Muslim. Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengarkan aku. Tidaklah seseorang pun dari umat ini yang mendengarkan aku. Ya. Yahudiyun wala Nasraniyun, tidak juga orang Yahudi, tidak juga orang Nasrani. Tsumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman dengan yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia nanti akan menghuni neraka. Hadis sahih. Hadis sahih. Makanya dari sini kita harus mengimani bahwa orang yang sudah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, sudah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi sudah disebutkan dalam kitab suci mereka, Taurat, demikian juga dengan Zabur, demikian juga dengan Injil, orang Yahudi Nasrani, tapi dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali min ashabin nar. Dia nanti akan menjadi calon penghuni neraka. Ini keimanan kita. Ya, keimanan kita ini tidak boleh kita tawar. Ini masalah iman. Ya. Makanya kalau pada beberapa waktu yang lalu, ya, tidak boleh kita menjustifikasi, ya, bahwa yang masuk surga hanya kita, kemudian selain daripada kita tidak akan masuk surga, ya, maka itu keliru. Itu adalah ajaran liberal. Itu adalah ajaran liberal. Ya, liberal. Hal itu tidak benar. Kita sudah meyakini, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, apakah dia Yahudi, Nasrani, ya kan? Dia mendengarkan Nabi, dia mendengarkan ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi, kecuali nanti di mana Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka anis syirki. Aku tidak membutuhkan, ya kan, persekutuan, ya. Jadi Allah SWT tidak membutuhkan persekutuan. Siapa yang menyekutukan Allah, ya kan, ya, siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tinggalkan dia dengan yang dia yang orang ini menyekutukan Allah dengannya. Jadi dalam kehidupan akhir, siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah akan tinggalkan orang ini. Allah akan tinggalkan orang ini bersama dengan yang dia menyekutukan Allah dengannya. Disuruh mencari pahala, disuruh mencari balasan, disuruh mencari bantuan. Kira-kira orang itu bisa menyelamatkan bisa diselamatkan oleh yang dia sekutukan atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mentauhidkan Allah, kita akan bahagia. Tapi ketika kita menyekutukan Allah, kita tidak akan bahagia. Ya. Jadi manusia saja itu kalau disekutukan, maka tidak akan suka. Ya, misalkan ada orang yang minta nasihat sama kita, kemudian kita nasihati, tapi dia juga minta nasihat kepada orang yang lain. Ya kan? Dia minta nasihat kepada orang lain dan nasihatnya itu tidak sama. Ya. Mesti orang yang minta nasihat kepada kita akan katakan kepada dia, ya sudah, kalau ikut dia saja. Enggak usah ikut saya. Ya. Anda kan lebih condong kepada pendapat dia, sudah ikut dia saja. Jadi seperti itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha yang maha sempurna, tidak perlu dipersekutukan. Dan Allah tidak butuh untuk dipersekutukan. Karena Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa. Ya. Allah saja yang bisa menolong hambanya. Selain daripada Allah tidak bisa menolong
sama makhluk Allah Ta'ala. Nah, ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian dalam kitab ini dikatakan, sebagaimana seorang muslim itu mengawali hidupnya yang bahagia dengan syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia kalau ingin merasakan bahagia, hendaklah dia juga mengakhirinya dengan kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Terdahulu pernah kita sampaikan, ya, orang-orang yang dulunya non-muslim kemudian memeluk Islam, tidak ada yang tidak bahagia. Tidak ada yang tidak bahagia. Antum kalau lihat videonya orang yang memeluk Islam gitu kan, nggak ada yang nggak nangis. Ya, nggak ada ceritanya orang masuk Islam, ya, karena dia mengikuti jalan hidayah, kemudian dia masuk Islam cengengesan gitu kan, tertawa terbahak-bahak. Enggak, dia mesti menangis bahagia. Perasaannya orang yang memeluk Islam itu, ya, setelah sebelumnya dia tidak mengerti Islam, kemudian mengerti Islam, mengenal Islam, kemudian dia mengucapkan syahadat, ya, perasaannya itu seperti rasanya orang kalau belum pernah lihat Ka'bah kemudian lihat Ka'bah itu. Jadi sulit untuk digambarkan, sulit untuk digambarkan, ya, tapi bisa dirasakan. Jadi bisa dirasakan. Nah, jadi ketika seseorang itu mengawali hidupnya dengan syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan merasakan bahagia. Demikian juga kalau dia mengakhirinya dengan syahadah, maka dia akan merasakan bahagia. Kebahagiaan yang pertama, ya. Ya, kebahagiaan yang pertama. Ini tidak disebutkan dalam kitab ini. Ya, saya tambahi penjelasannya. Kebahagiaan yang pertama diantaranya adalah dia akan ditemui oleh para malaikat. Dalam surat Fusilat disebutkan fadilah daripada istiqomah. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini keadaan ketika seseorang itu mati. Enggak ada orang yang mati itu yang tidak takut. Ya, tidak ada dari kita yang tidak takut kematian. Setiap dari kita takut kematian. Ya, setiap dari kita takut kematian. Mungkin kalau kita mengantarkan jenazah ke pemakaman, mungkin perasaan kita biasa-biasa saja. Tapi coba kalau misalkan kita di akhir hayat kita, kondisi badan tidak enak, ya kan? Ya, seolah-olah ini adalah akhir hayat kita dalam kehidupan dunia, ya kan? Mesti ada rasa takut ketika itu. Ada beberapa peristiwa orang yang di akhir hayatnya dia itu meninggal, dia itu bilang kepada istrinya, "Bu, kamu jangan jauh, kamu di sini saja." Ada rasa takut. Tidak ada yang tidak punya rasa takut. Ya, tidak ada yang tidak punya rasa takut. Semua orang punya rasa takut. Tetapi kalau orang itu istiqomah, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian dia istiqomah. Dia istiqomah. Ketika Allah merintahkan dia untuk sholat, dia istiqomah sholat. Ketika Allah merintahkan dia puasa, dia istiqomah puasa. Allah merintahkan dia zakat, dia istiqomah zakat. Allah merintahkan dia haji, dia istiqomah haji. Allah melarang dia berbagai macam larangan, dia istiqomah. Nanti dampaknya itu, ya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat nanti akan kumpul, ya kan, menemui dia. Bukan satu malakun, tetapi malaikah. Malaikah itu jamak dari malakun. Bukan hanya satu orang malaikat, tetapi banyak malaikat. Malaikat-malaikat itu akan datang, menemui dia sambil mengatakan alla takhafu, kamu jangan takut. Ya, kamu jangan takut. Jadi orang yang beriman, yang istiqomah dalam kehidupan dunianya, dia akan dihibur oleh para malaikat. Kamu jangan takut. Ya, konsekuensinya kalau tidak takut ya berarti ya akan bahagia. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Karena tidak ada ceritanya orang yang meninggal dia tidak bersedih, tidak ada. Orang meninggal mesti bersedih. Pertama akan berpisah dengan keluarganya. Demikian juga berpisah dengan hartanya. Makanya salah satu yang disebutkan dalam hadisnya Barok bin Azib. Dalam hadisnya Barok bin Azib, ruhnya orang yang beriman ini, ketika dia berhasil menjawab pertanyaan malaikat penjaga kubur, maka dia berkata, ya Rabbi aqimisa awai Rabbu, tegakkanlah hari kiamat. Likai arji ila ahli wa mali, agar aku bisa kumpul lagi dengan keluargaku dan kumpul lagi dengan hartaku. Menunjukkan bahwa orang yang mati enggak ada yang tidak bersedih, semuanya bersedih. Maka kalau seseorang dalam kehidupan dunianya itu istiqomah,
niscaya dia akan bahagia. Mulai dari awal kematian dia akan bahagia. Oleh karena itu, dalam kitab ini dikatakan, penting bagi seseorang untuk mentalkin orang yang mau mati ini mengatakan la ilaha illallah. Dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkin, bimbing orang yang mau mati di antara kalian itu dengan ucapan la ilaha illallah. Ya. Wal muradu bil mauta, yang dimaksud dengan al mauta di sini adalah man hadarathumul wafatu, siapa yang mau datang kematian kepadanya, bukan orang yang telah mati. Bukan orang yang telah mati. Karena apa? Tidak ada faedahnya ditalkin setelah mati. Ya, karena Nabi bersabda, "Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Hadis Mu'ad bin Jabal diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka kalau seseorang di akhir hayatnya bisa mengatakan la ilaha illallah, maka itu adalah awal kebahagiaan abadi dia. Jadi awal kebahagiaan abadi dia ketika di akhir hayatnya dia mengatakan la ilaha illallah. Karena kalau dia mengatakan la ilaha illallah, di malam pertama dia akan selamat, seterusnya akan selamat, hari kiamat dia akan selamat. Ya. Jadi dia akan selamat. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya hidup di atas tauhid. Mengakhiri hidup juga di atas tauhid. Kalau demikian nanti kita akan bahagia. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, makanya orang yang mati itu harus kita bimbing. Ya, tugasnya kita sebagai anak-anak kepada orang tua kita, membimbing orang tua kita untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya kan? Saudara-saudara kita, teman-teman kita bimbing mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Itu tugas kita. Ya. Dan kalau kita melakukan hal yang demikian, suatu ketika kita akan diperlakukan demikian juga. Suatu ketika akan diperlakukan demikian juga. Karena al-jaza'u min jinsil amal, satu kaidah penting, balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Nah, ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat yang lain dari Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di disebutkan oleh Syekh Al-Albani juga dalam Irwaul Ghalil, Nabi bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Bimbing orang yang mau mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalimati la ilaha illallah. Karena siapa yang akhir kalimatnya, akhir ucapannya dalam kehidupan dunia adalah la ilaha illallah, indal mauti, ketika mati, dakhalal jannah, dia akan masuk surga, dijamin. Ya kan? Dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tapi jangan kira ketika kita membacakan hadis ini mudah bagi kita untuk mengatakan la ilaha illallah. Sulit mengatakan la ilaha illallah di akhir hayat, itu sulit kecuali orang yang dibimbing. Contoh gampangnya, kalau kita terbaring sakit, berapa banyak dari waktu kita terbaring sakit itu kita zikir. Misalkan kita sakit pusing, sakit panas, kemudian kita istirahat di atas pembaringan kita. Berapa banyak dari waktu kita itu kita gunakan untuk zikir. Kalau nggak diingatkan oleh keluarga kita, istri kita misalkan, tidak diingatkan oleh anak-anak kita, tidak diingatkan oleh bapak ibu kita tidak akan zikir. Ketika ada yang ingatkan, sholat, kita sholat. Ketika ada yang ingatkan, istighfar, astagfirullah. Ketika ada yang ingatkan, la ilaha illallah, kita akan mengatakan la ilaha illallah. Maka bagaimana dengan kondisi ketika mati? Orang mau mati itu berat, ya, kematian itu berat. Makanya disebut dengan sakaratul maut. Disebut dengan sakaratul maut. Sakaratul maut itu maknanya adalah syiddatul maut. Makna sakara itu adalah syiddah, berat. Mati itu berat. Tapi itu hanya sekali dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Kalau dia sudah menjalaninya itu, nanti seterusnya tidak ada lagi hal seperti itu. Kecuali bagi orang-orang zalim, orang-orang kafir, nanti siksanya jauh lebih pedih. Yang terjadi di alam barzakh lebih pedih daripada sakaratul maut. Nanti yang terjadi dalam kehidupan neraka jauh lebih pedih daripada kehidupan alam barzakh. Makanya, ya kan, bagi orang-orang yang beriman penting menyiapkan dirinya dalam kehidupan dunia dengan melakukan amal sholih agar syiddatul maut, sakaratul maut itu tertebus dengan kebaikan yang diterima setelah kematiannya. Nah, maka sekali lagi, ya, penting mengakhiri hidup kita dengan la ilaha illallah. Makanya biasakan zikir. Nabi bersabda, "Man ta'arrafillaha fir raha ya'rifka fi siddah." Kenalilah Allah dalam kondisi sulit,
maka Allah akan mengenali kalian dalam kondisi lapang. Kalau kita biasa dzikir wirid seperti sekarang ini, nanti kalau ditalkin gampang. Kita biasa melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, nanti kalau ditalkin gampang. Tapi kalau tidak, sulit. Ya, ini ada ustadz yang sering cerita ke saya, ya ustadz kita sendiri, Ustadz Basori, sering diundang. Ya, diundang oleh tetangganya itu. Kaji, ini ada yang sakaratul maut, didatangi. Ya kan? Ditalkin, justru yang keluar itu umpatan, kata-kata jorok. Ya, ditalkin, justru yang keluar itu adalah nyanyian. Jadi seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini, yakni pentingnya tauhid ibadah karena awal kebahagiaan, awal kehidupan bahagia, demikian juga akhir kehidupan bahagia itu dengan tauhid. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak pribadi. Ada pertanyaan? Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mboten. Itu masukan, nggih. Karena kalau ditaruh di situ mungkin dianu sama kucing ngoten nggih. Nggih pun. Nggih, insyaallah nanti masukannya ya diperhatikan sama teman-teman. Ya ini termasuk apa itu namanya bagian muamalah kita, ya nanti kita perhatikan, nggih. Itu saja yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita mohon ampunnya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.